Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih, selamat hari Minggu. Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Diambil dari Habakuk 2 ayat 4. Hidup orang beriman bukan berarti hidup tanpa masalah. Setiap orang dapat mengalami tantangan, pergumulan, bahkan mungkin merasa lelah di jalan hidup ini. Tetapi di tengah semuanya itu, Tuhan memanggil kita untuk tetap bertumbuh dalam iman, karena Dia, Allah yang setia, menyertai dan mengasihi kita. Kita bertumbuh dalam iman ketika tetap percaya, meski masalah belum selesai. Kita bertumbuh dalam iman ketika keluarga kita menjadi ladang tempat kasih dan teladan iman ditanamkan. Kita bertumbuh dalam iman ketika kita setia melakukan hal-hal sederhana melalui berdoa, melayani, berbuat baik, mengasihi sesama, dan melakukan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Hari ini, marilah kita datang dengan hati terbuka. Marilah kita beribadah dengan penuh syukur dan sukacita. Sebab di hadapan Tuhan kita dikuatkan, diteguhkan, dan ditumbuhkan dalam iman. Marilah kita menyembah Tuhan dengan segenap hati, sebab Dialah sumber hidup kita. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dinka Nehemia dari Pelayanan Umum GPIB. Marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari Kidung Jemaat 243, bait 1 sampai dengan 3. Haleluya, terpujilah. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang Bapa Maha Kuasa. Mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Putra yang ke dunia, membawa damai Allah. Mestilah karena kurbannya Sang penebus manusia dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya. Mestilah pengarunia, penuntun keterang pakar, dipuji alam raya. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita habiskan ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, Jemaat, terimalah salam
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, tema ibadah hari Minggu ini adalah bertumbuh dalam iman. Sebagaimana kesaksian kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Kiranya ibadah ini senantiasa menolong kita untuk selalu bertumbuh dalam iman yang kokoh dan teguh kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal dan rahmani, ya Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, ya Roh Kudus pengantara kami datang di hadapan hadirat-Mu dalam ibadah ini dengan merendahkan diri. Kami mengakui segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Baik itu yang terdapat di dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami dan melayakkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerima kasih karunia Tuhan yang besar. Maka dengan pengampunan-Mu Tuhan, kami yakin bahwa kami, anak-anak-Mu, senantiasa dipersekutukan dengan Tuhan. Kami senantiasa dikuatkan dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dan ajarkan kami untuk sungguh-sungguh menyesali akan kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sehingga kami tidak melakukannya kembali. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang mendengarkan doa dan seruan kami dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita merespon dengan menaikkan pujian pengakuan dosa yang diambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 45, bait 1, 2, dan 3, Tuhan Allah, janganlah. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri dengan menaikkan satu pujian persiapan firman yang diambil dari Kidung Jemaat 309, bait 1 dan 2, biar kutumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luarmu. Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku. Olehmu aku lebat, yang tak berbuah di keran. Jemaat yang dikasihi Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu sungguh mengucap syukur karena perjumpaan di dalam ibadah kami bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Siapakah kami Tuhan? Karena kami adalah orang-orang yang lemah dan hina. Namun dalam kasih karunia-Mu kami beroleh penguatan dan kelayakan. Maka tuntunlah kami dengan kuat kuasa Rohul Kudus, agar kami mampu untuk dapat mengerti, serta melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, berdasarkan kitab suci yang kami baca dan renungkan. Oleh sebab itu bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Habakuk pasal 1 ayat 1-4, dilanjutkan pasal 2 ayat 1-4. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku.
Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu kepada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat memajanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan 9. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Bacaan kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus.
peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Bacaan Injil pada ibadah hari Minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Bacaan Injil dalam ibadah hari Minggu ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata demikian. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, 'Kami hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui media virtual ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita semua tentu pernah mendengar tentang Gunung Everest. Gunung Everest seringkali dinobatkan sebagai sebuah gunung tertinggi di dunia. Ia menjulang di perbatasan negara Nepal dan Tibet. Tingginya kurang lebih hampir mencapai 9.000 meter di atas permukaan laut. Banyak orang, khususnya para pendaki, yang ingin sekali untuk dapat mendakinya dan mencapai puncak Gunung Everest itu. Tetapi kita tentu tahu bersama bahwa Gunung Everest itu memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Suhu di sana bisa turun sampai minus puluhan derajat. Dan seringkali terjadi badai salju yang mematikan. Dan lokasinya tentu tidak mudah untuk dijangkau. Di sana ada begitu banyak orang yang berupaya untuk menaklukkan puncak Everest, tetapi banyak juga yang menyerah di tengah jalan. Walaupun tidak sedikit yang bisa berhasil sampai di puncaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, ada sebuah fakta menarik dari penelitian ilmiah terbaru yang didukung oleh jurnal artikel yang terbaru, yang sah secara keilmuan, mengatakan bahwa ternyata setiap tahun Gunung Everest itu mengalami pertambahan sedikit demi sedikit. Ya, hanya sekitar sepersekian milimeter. Hampir tidak kelihatan tentunya. Tetapi dalam ribuan tahun, pertumbuhan yang sangat kecil itu tentu punya arti dan makna yang sangat besar. Apa? Yaitu Everest semakin menjulang. Dia semakin kokoh. Meskipun ia dikepung oleh cuaca, keadaan yang paling keras dan ekstrim di muka bumi.
Apa maksudnya dengan mengutip kisah cerita narasi tentang Gunung Everest sebagai awal khotbah ini? Ini mau mengatakan atau menggambarkan tentang kehidupan beriman. Iman bukan soal ukuran besar kecilnya, tetapi beriman berbicara soal pertumbuhan yang berlangsung secara kontinu, yang berlangsung secara konsisten. Sama seperti Gunung Everest tetap berdiri tegak di tengah badai, kita pun dipanggil untuk bertumbuh di dalam iman. Meskipun dalam hidup ini kita bisa menghadapi cuaca seperti Gunung Everest, bisa menghadapi keadaan yang sangat ekstrim, meskipun kita berada di tempat yang jauh, meskipun kita mungkin terasing dan tidak diperhatikan oleh orang lain, tetapi iman kita tidak boleh tidak, harus senantiasa untuk senantiasa mengalami pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melihat 3 hal tentang bertumbuh dalam iman. Yaitu iman yang tetap bertahan di tengah-tengah tantangan dan masalah. Yang kedua, iman yang ditanamkan di dalam keluarga. Dan iman yang sederhana, proaktif, namun tetap setia. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kitab Habakuk tadi, kita mendengar sebuah seruan. Ketika seseorang hidup di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakadilan, situasi yang tidak menentu, digambarkan oleh seruan, berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Seruan dalam kitab Habakuk itu mengingatkan juga kita dalam pergumulan, dalam masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahwa seringkali kita merasa bahwa pergumulan itu begitu berat. Seringkali kita merasa kita tidak sanggup, kita tidak mampu untuk menghadapinya. Seringkali kita merasa ditinggalkan sendirian. Kita sudah berseru, tetapi Tuhan sepertinya seolah-olah hanya berdiam diri saja. Sehingga tekanan ekonomi, tekanan ketidakadilan, tekanan kesehatan, dan tekanan-tekanan lainnya seolah-olah semakin dalam dan berat menghimpit kehidupan kita. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jawaban Tuhan bukanlah tentang menghapus janji, menghapus persoalan secara seketika. Tetapi janji Tuhan adalah untuk senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam kitab Habakuk tadi di pasal 2 khususnya diingatkan bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Firman ini meneguhkan supaya kita tetap berpegang teguh dalam iman dan bahkan terus mengalami pertumbuhan karena janji Tuhan itu pasti setia. Janji Tuhan ya dan amin adanya. Dengan demikian kita diingatkan juga dalam membaca Mazmur pasal 37 yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik dan berlakulah setia. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kita menjalani kehidupan ini, walaupun ada pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, walaupun saat ini ada persoalan yang mungkin belum kelihatan jawabannya, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan di dalam iman percaya kita itu, kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Kita tetap berdoa, kita tetap membaca Alkitab firman Allah, kita tetap melayani, kita tetap beribadah, kita tetap mengasihi semua orang. Maka kita akan selalu mengalami pertumbuhan di dalam iman, meskipun situasi sedang menekan dan menghimpit kita. Firman-Nya tadi mengatakan, berlakulah setia. Kita diingatkan untuk tetap setia di tengah-tengah pergumulan yang berat itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, iman tentu juga mengalami proses pertumbuhan. Pembacaan Alkitab dari surat Paulus kepada Timotius mengingatkan bahwa dari mana iman itu bisa bertumbuh. Iman bertumbuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama-tama di dalam kehidupan, di tengah-tengah dan bersama dengan keluarga. Kita tahu bagaimana Timotius bertumbuh dalam iman karena ia dididik
oleh nenek dan juga oleh ibunya. Dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 5 Paulus mengatakan bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diriku. Itu artinya iman Timotius tidak muncul secara tiba-tiba. Ia bertumbuh karena ditanamkan dan dipelihara dalam keluarga. Dari neneknya, dari ibunya lah Timotius belajar. Timotius mendengar. Timotius melihat dan menyaksikan bagaimana sang ibu dan sang nenek berdoa, belajar firman Tuhan, dan tetap setia di tengah-tengah situasi kehidupan mereka. Oleh karena itu jangan abaikan peran keluarga untuk menumbuh kembangkan iman bagi generasi penerus kita. Oleh karena itu penting bagi setiap ayah dan ibu, setiap orang tua untuk memperhatikan pesan ini, supaya akan selalu ada generasi-generasi berikutnya yang mengenal Tuhan dan hidup setia di dalam iman kepada Tuhan dan bertumbuh dalam iman mereka. Ketika mereka nanti sudah beranjak dewasa, mereka menghadapi kehidupan di dunia yang luas ini, mereka tetap teguh dalam iman dan bertumbuh dalam iman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, iman tentu harus mengalami pertumbuhan. Iman yang seperti apa? Dalam pembacaan Injil Lukas pasal 17 tadi kita melihat bagaimana ketika rasul-rasul itu berkata kepada Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami. Mereka berpikir bahwa iman itu berbicara soal kuantitas. Iman berbicara soal sesuatu yang kelihatannya besar dan megah. Sehingga dengan itu mereka dapat kokoh. Tapi Yesus berkata kepada mereka, iman bukan bicara soal kuantitas, tetapi bicara soal konsistensi dan kesetiaan. Yesus menjawab mereka, alih-alih mengatakan, ya aku menambahkan iman atau memperbesar imanmu. Tetapi Yesus menunjuk pada contoh biji sesawi. Yesus berkata bahwa kalau engkau punya iman sekecil biji sesawi ini saja, maka kamu dapat melakukan hal yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tadi dalam kitab Ibrani, ayat pembuka dalam ibadah ini mengingatkan iman itu adalah dasar pengharapan, dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat. Dan iman ketika ia diletakkan di dasar yang benar, yaitu Tuhan, maka ia mempunyai kekuatan yang dahsyat. Walaupun ia hanya sekecil biji sesawi sekalipun. Oleh sebab itu, dalam perikop Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa bukan perkara soal kuantitas besar atau kecil, tapi bicara soal kesetiaan. Lakukanlah apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada tuannya. Layanilah Tuhan dengan setia. Itu yang dikatakan dalam perumpamaan tentang tuan dan hamba. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, iman kita dapat mengalami pertumbuhan. Atau kita juga bertumbuh dalam iman ketika kita selalu ingat, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Sekaligus juga adalah orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Maka ingat pesan Tuhan, lakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam tugas kehidupan kita. Yang bertugas sebagai pelajar, mahasiswa, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Muliakanlah Tuhan lewat studimu. Yang bekerja dan berusaha, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan berintegritas. Di situ pun Tuhan juga dipermuliakan. Dalam kehidupan keluarga rumah tangga, hidupilah kehidupan keluarga rumah tangga kita dengan cinta kasih dan kesetiaan. Di situ Tuhan juga dipermuliakan. Yang sudah memasuki usia lanjut, tetaplah setia dalam iman yang teguh dengan segala kondisi dan keadaan kita. Disitulah kita tetap bertumbuh di dalam iman. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bertumbuh dalam iman berarti hidup dengan patuh, taat, dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah apapun perjalanan kehidupan dan situasi yang terjadi. Beriman yang bertumbuh berarti aktif diwujudkan dalam tindakan nyata. Kita setia, kita konsisten mengikut Tuhan
dan melakukan kehendak Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita bawa firman Tuhan ini ke dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, untuk menjadi ladang iman. Kita berdoa bersama sebelum tidur, membaca Alkitab, mengucap syukur. Itulah cara kita bertumbuh dalam iman bersama-sama, sekaligus mengajarkan generasi penerus kita. Dalam kehidupan sehari-hari, jangan biarkan masalah menghentikan pertumbuhan iman. Jangan biarkan godaan mengganggu arah iman kita. Tetap bertumbuh dalam iman, walaupun masalah ada, walaupun godaan ada, kita tetap dipanggil setia dan bertumbuh dalam iman. Dalam pelayanan, kita juga bertumbuh dalam iman, karena pelayanan sekecil apapun peran itu, bukan bicara besar kecilnya, tetapi bicara konsistensi dan kesetiaan kita untuk mau melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, iman memang bisa kelihatan tampak kecil dan sederhana, tetapi iman akan menjadi tanah di mana kita bertumbuh semakin dewasa, kokoh, dan setia. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus mewujudkan kemuliaan Allah lewat pertumbuhan dalam iman yang memampukan kita berdiri teguh, bertahan dalam tantangan, dan senantiasa berbuah dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak untuk menghayati firman yang baru saja kita dengar dan renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya undang berdiri. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita. Kembali kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita menyatukan hati dan pikiran untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan sapaan sabda firman-Mu, dan materaikanlah firman-Mu dalam diri dan kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada kami selalu dikuatkan, diterangi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, pada ibadah ini sebagai gereja Tuhan, kami bersatu hati untuk mendoakan kepemimpinan pemerintah pusat dan segala jajaran yang ada. Tuhan memberkati sehingga dengan kepemimpinan pemerintah pusat, presiden dan wakil presiden bersama dengan segenap jajaran, Tuhan menuntun bangsa ini karena Engkau memberkati para pemimpin kami, memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan untuk melakukan segala yang terbaik dan membawa bangsa ini ke arah yang semakin lebih baik lagi. Kami berdoa untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Tuhan, kami hidup dalam keberagaman. Namun keberagaman itu bukanlah sebuah permasalahan tetapi suatu kekuatan. Ajarkan kami sebagai suatu bangsa untuk menghidupi keberagaman dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi sebagai sesama anak bangsa. Begitu pula kehidupan bermasyarakat yang ada di Bogor, Jawa Barat. Agar melalui kehidupan bermasyarakat di Bogor ini, maka
tercipta kehidupan yang penuh dengan persaudaraan, yang rukun, yang tentram dan damai. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja Kristen Indonesia dan juga gereja-gereja di Indonesia, agar dalam kehadiran gereja-gereja Tuhan, dalam menjalani tugas panggilan dan pengutusan, senantiasa hidup dalam kebersamaan, hidup dalam sehati sepikir, sepenanggungan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan, agar benar-benar hadir untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang mengalami penghambatan dan penganiayaan sampai dengan saat ini. Tuhan tolong, Tuhan teguhkan dan kuatkan dan berikan jawaban kelegaan yang terbaik dari Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk GKI Jemaat Bapos Taman Yasmin, untuk seluruh jemaat dan para simpatisan. Tuhan memberkati GKI Jemaat Bapos Taman Yasmin Bogor ini, memberkati kehidupan setiap pribadi, memberkati kehidupan setiap keluarga, agar senantiasa dipenuhi dengan rahmat, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata. Engkau memberkati anak-anak dalam tumbuh kembang, Engkau memberkati mereka yang berada dalam bangku pendidikan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dalam pekerjaan dan usaha, Engkau memberkati setiap keluarga rumah tangga, dan juga Engkau memberkati para lansia. Mereka diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan damai sejahtera Tuhan. Kami mau berdoa untuk warga jemaat yang bergumul. Tuhan tolong, Tuhan berikan kelegaan. Mereka mungkin berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan mereka dan menjawab doa mereka dan menyatakan yang terbaik. Secara khusus bagi mereka yang mengalami pergumulan kesehatan, yang sedang sakit ataupun dalam masa pemulihan, mari Bapa, ulurkan jamahan kuasa kasih-Mu agar mereka boleh pulih dan sembuh hanya karena pertolongan Tuhan melalui proses pengobatan dan juga perhatian keluarga yang mendampingi. Ya Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Bapos GKI Taman Yasmin di tahun 2025 ini. Engkau Bapa yang Maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan jemaat Bapos GKI Taman Yasmin. Mari Tuhan tolong, Tuhan sertai. Engkau tidak pernah meninggalkan gereja ini. Engkau selalu beserta dengan mereka. Sehingga program pelayanan dan juga kesehatan jemaat terus-menerus Engkau berkati ya Tuhan. Dan jemaat ini juga Engkau pakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ini doa kami, ini syafaat kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu pula dengan keluarga kami yang dekat, yang jauh dari kami. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami mau mengalaskannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Allah yang merupakan ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita memberikan persembahan, baiklah kita mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Pengumpulan persembahan diiringi lagu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 146 bait 1 sampai 3, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami undang berdiri. Marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Allah dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Allah, membawa persembahan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terimalah dan kuduskanlah agar menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus bagi kami, agar kami mampu hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, dengan berkat firman Tuhan yang telah meneguhkan iman kita, marilah kita melanjutkan ibadah dalam kehidupan kita di hari-hari mendatang. Dengan terlebih dahulu kita menyanyikan lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 356 bait 1 sampai 2. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kita rantingnya. Kita sebagai ranting, pasti berbuahlah.
Kuasa dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.